Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji, mantan haji dan calon haji rahimakumullah. Saya mendapat undangan dari Ustadz Mariono untuk mengisi pengajian pada pagi hari ini, lalu mendapat apa itu ya, kalau selebaran undangan itu namanya ya flyer, judulnya tantangan apa? Mboten dengan catatan itu mboten tantangan menjaga haji mabrur, ngaten nggih? Dengan catatan itu lho. Oh nggih. Lah mila catatan kula niku itu tantangan menjadi, tapi yang di flyer itu tantangan menjaga haji mabrur. Lah niki pitakenan. Kalau tantangan tantangan menjaga haji mabrur itu untuk yang sudah berhaji atau untuk yang belum berhaji? Yang sudah ya. Nyun sewu, yang akan berhaji tapi belum berhaji, angkat tangan. Oh semuanya sudah berhaji? Nah kalau tantangan menjadi haji mabrur niku untuk yang sudah berhaji atau untuk yang akan berhaji? Ya untuk yang sudah maupun yang akan. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu merasa sudah mabrur? Bukti ini napa nek mabrur niku? Angel nggih bukti ini. Saya kutip salah satu pernyataan haji. Ya, yang menyatakan itu sudah haji, makanya saya mengutip pernyataan ini. Salah satu tandanya haji mabrur itu semakin dermawan. Pun panjenengan semakin dermawan apa mboten bar haji? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum alhamdulillah ditambahi. Ngoten mawon toh? Nah, katanya menjaga. Tapi saya kalau mengisi ini ya katalah kajian untuk jamaah haji, saya memilihnya bukan menjaga tetapi menjadi. Mabrur itu ongoing proses. Mabrur itu proses yang tidak ada kesudahannya. Lah Bapak Ibu, kalau dikatakan haji mabrur itu apa ukurannya? Kalau mundur selamat sehat walafiat niku pun haji mabrur. Lah niku mau. Kula tak nyuwun pirsa Bapak Ibu ingkang saged salat arba'in, ya maksudnya salat arba'in niku pinten? Sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Nyuwun pirsa ingkang saged arba'in angkat tangan. Oh, orang nganti separuh. Tapi saya husnudzon, saya berbaik sangka.
sing mboten ngacung niku mboten kok ora ning tawaduk gitu, niku ndak pamer gitu, ndak darani pamer. Padahal ora tenan. Iya, saya mau matur begini, kalau di Masjid Nabawi 8 hari nutup jamaah terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, niku nek saged arba'in teng Madinah kudune nggih saged 5 waktu di kampung halaman itu berjamaah. Ampun, aku kan wis arba'in yang Mekah ya neng omah ya pensiun. Wah, ampun mboten enten jamaah pensiun nggih. Tetap dilanjutkan ya. Jadi mungkin kalau tadi saya matur salah satu tanda haji mabrur ialah semakin dermawan, pun niku dicatat. Nek empun rumangsa semakin dermawan ditambah melih, mungkin mundak mabrur. Mabrur itu dari kata albirru itu kebaikan, sing mabrur itu berlimpah kebaikan. Gimana mau berlimpah kebaikan berkaji kok mundak cetil? Nun sewu, naudzubillah. Jadi pengajian ini buat saya forum untuk menjadi haji mabrur. Semakin mabrur, semakin mabrur, semakin mabrur. Yang kedua tandanya tambah semangat sholat berjamaah. Yang ketiga semakin rajin ngaji, khususnya untuk jamaah. Nggih sing rajin ngaji niku mboten kok mengnek pengajian niki IBHI napa pokoknya jamaah haji Kota Gede Utara ngoten. Nggih. Apakah IBHI, apa PDHI, apa jamaah haji Kota Gede Utara, pokoknya niku pengajian haji atau bukan pengajian haji monggo digayangke ngoten nggih. Nah, syukur digabung ngaji nih gayang infake ya. Nah, gayang niku entuk loro. Nah, entuk loro. Niki ketoke nggih enten kas kresek niki enten isine napa niki? Wah, niku entuk yang ketiga dapat snack. Saya tertarik, mohon maaf Ibu Bapak, yang tadi Bapak Ibu tilawah surat Al-A'raf. Saya menggarisbawahi satu ayat saja, ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Innal ladzina kadzdzabu, sesungguhnya orang-orang yang kadzdzabu itu sebenarnya menganggap bohong, lalu terjemahnya biasanya mendustakan. Mendustakan itu menganggap dusta, menganggap bohong. Sesungguhnya orang-orang yang menganggap bohong bi ayatina lah ya, mendustakan ayat-ayat kami, menganggap omong kosong. Wastakbaru anha, istakbaru yastakbiru, takabur ya, merasa tidak butuh, jadi ya, takabur. Lah ini la tufattahu lahum, tidak dibukakan untuk mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Kalau Allah tidak membukakan pintu-pintu langit itu makna metafora, makna kiasan, salah satunya rahmat, nikmat, berkah ya. Mau dalu Jawa mboten mriki? Mboten. Oh Jawa. Iya. Hujan itu rahmat Allah. Ning sok-sok ibu-ibu mau udan gitu. Panas, wah panas ya. Kersane apa? Separuh udan, separuh panas. Kalau lajengaken ya.
la tufattahu lahum abwabus samai, tidak bakal dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannata. Ketepatan itu tadi wakaf dan apa ini ibtidaknya itu yang bergaris bawah itu wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak bakal masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil had, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Pas tindak haji perso unta. Unta niku nek kali sapi gede pundi? Nek dhuwur unta nggih. Kirangan niku bobote pinten, nek korban niku padha. Untuk 7 orang kan? Sapi untuk 7 orang, unta ya untuk 7 orang. Apa pesan ayat ini? Itu tadi orang-orang yang menganggap bohong, lalu takabur, menganggap remeh ayat-ayat Al-Quran, tidak bakal dibukakan buat mereka pintu-pintu langit, dan mereka sekali-kali tidak akan masuk surga hingga seekor unta masuk ke lubang jarum. Kinten-kinten saged mboten unta mlebu lubang jarum. Jarum niku sak pinten gedene. Unta niku meh sak gajah. Sengoro ya mustahil. Itu artinya mustahil orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan ini masuk surga. Nunggu ngenteni nek unta mlebu lubang jarum. Ampun ngakali ini mbok pilih orang-orang kafir ada yang ngakali. Mari kita bikin jarum raksasa. Terus untane digeret liwat, wah berarti wae dhewe wis iso mung swargane sapa gitu. Jadi ini kan sebenarnya tanda sekali gitu ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang mendustakan. Harusnya disertai dengan ayat satunya lagi begini, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dzahaban wala miftada bih. Ya, boleh dikatakan ini tafsir juga atas ayat itu, karena ayat itu saling menafsirkan, saling menjelaskan. Terserah Bapak menganggapnya ayat ini menafsirkan ayat itu atau ayat itu menafsirkan ayat ini. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan mereka itu mati dalam kekafiran, fala yuqbala min ahadim milkul ardi dzahaban, sekali-kali tidak akan diterima dari mereka itu, dari salah seorang mereka itu, emas sepenuh bumi, wala miftadabi, untuk menebus dosa kekafirannya. Bapak Ibu nate perso emas seukuran bola bal-balan niku nggih. Nate emas sak gelundungan gedene sak bal voli napa bal basket napa bal-balan. Pernah? Belum. Anu mawon tindak teng toko Mas Semar niku enten mboten kula ningali emas sing gedene sak bal. Kok sakbal? Siapa yang punya emas sepenuh bumi untuk menebus kekafirannya enggak bakal diterima. Jadi kalau begitu nilai iman kita dengan emas sepenuh bumi berharga mana? Berharga iman. Makanya jangan gadekan iman kita dengan amplop atau satu tas ono gambari sopo kan ya. Rezeki sehari ya, menderita 5 tahun karena udzubillah ya. Dah, nah, saya sekarang kembali ini tantangan menjadi haji mabrur.
wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Bapak Ibu, ini ayatnya mendalam sekali ya. Jadi maksud saya kan kata-katanya memang wa atimmu atamma yutimmu ya, wa tamat kalimat rabbi sempurna. Pripun sempurna. Niki masjid niki pun sempurna apa dereng? Sempurna niku pripun kita? Iya, ya nggak ada sempurnanya sih ya. Nah, niki nek sempurnane pengajian haji niku pas ngaji niki terus niki enten akuan apa Pak? Idealnya niku air zam-zam ngoten nggih. Itu lebih sempurna ngajinya. Sempurna niku mboten enten atase. Lah, sempurnakan ibadah haji. Sinten sing rumangsa? Sinten sing merasa ketika haji itu sudah sempurna siapa? Tawafe pun genep. Saine pun genep. Menga-menga napa? Kok menga ya menga-menga masa rame. Niku ngangge lari-lari kecil napa mboten niku? Ngencagak niku ya. Ya, jadi sempurnakanlah ibadah dan umroh karena Allah itu enggak ada batasnya ya. Jadi maka kalau dikatakan tuntutan ya enggak ada jaminannya nek uang sugih banget itu berarti hajinya sempurna. Wong yang sugih-sugih aja banyak yang enggan berhaji ya kan? Nah, itu ya. Nah, berikutnya apa niki? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji ke sana merupakan kewajiban manusia kepada Allah bagi siapa yang mampu ke sana. Niki sakniki nek jamaah haji, calon jamaah haji Jogja niku antri ini pinten tahun? 30. Lah normal. Wayah panjenengan kendang didaftarke kaji, gitu. Nek lahir bulan ini le kaji 30 tahun. Lah nek sederek panjenengan sakniki pun 50 tahun le kaji 80, ya nek tekan 80 gitu kan repot ya. Saya agak ekstrim begini ya, caranya mengurangi antrian apa ya, stop pendaftaran haji. Setuju betul? Loh, nek antrine niku mana tahu daerah mana yang antrinya sampai 50 tahun itu mana daerah-daerah kan agak ngoyo-woro ya. Ya memang nanti kalau daftarannya haji stop, rano pasokan gitu, wah repot juga ya. Ini berarti urusannya banyak. Haji dan umrah adalah ibadah yang diajarkan, astagfirullahaladzim salah tulis, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang diperintahkan Allah mengumandangkan haji. Haji merupakan ibadah yang upacara pokoknya ya, ringkesnya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Umroh merupakan ibadah haji kecil ya, orang mengistilahkannya haji kecil yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ya saya sharing aja, berbagi apa ya mertua anak saya itu ya, dia bilang kepada anaknya sama anak saya itu, nah ini tak kasih apa daftar haji, ini tak kasih apa itu uang daftar pertama itu sebutannya Mbak, setoran pertama ya. Lah sempat apa ya, curhat ya, Pak niki pripun niki Bapak maros kok ngendika arep maringi duit tinggal daftar haji. Sik to, iki nek daftar saiki lek mau kaji 30 tahun yang akan datang.
ya perkembangan situasi kondisi macam-macam, ya bilang ada alternatifnya apa? Ya nek lek kaji ngenteni 30 tahun mbok menawa luwe HP nek umroh wae ya. Angkon nah kersane Bapak mantepe kaji. Ya sok nek iso. Ini kan soal kemampuan ya. Kemampuan itu termasuk ya itu tadi, itu maksud saya lihat bahwa umroh itu bisa kapan saja. Ini sempat apa ya, ada yang rasan-rasan begini Bapak Ibu, ketika haji reguler, nek reguler itu ongkosnya pinter 90 49. Dan itu nek ngendikane Kementerian Agama itu kan sudah apa ya, subsidi gitu ya. Nah, subsidinya janjane kalau yang berhaji sekarang itu daftar pun pinten tahun kepengker. Lah uangnya itu kan disimpan gitu. Ya cara Jawane kayak ini ya itu nah, ngendok nanti ya, ayam bertelur. Nah, ya saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi bagaimana ya istitoah ya, kembali pada istitoah ya, kemampuan itu pengertiannya bisa demikian. Baik, pelaksanaan keduanya haji dan umrah dimulai dengan mengenakan 2 potong kain tidak berjahit ya, untuk bapak-bapak ini simbol menjauhkan diri dari dunia fana. Dalam catatan saya, orang mengenakan kain ihram untuk bapak-bapak khususnya kain ihram itu berapa lembar toh? 2. Itu kan latihan mengafani, itu kan visualisasi mengafani diri sendiri sebelum dikafani oleh orang lain. Nek mboten parang kok kain kafan ngangge batik apa lurik. Nah iya, itu biar ingat mati ya. Jadi latihan. Jadi apa itu? Simbol menjauhkan diri dari dunia fana ini. Tahun 2007 itu ya saya kepada Pak Muhaimin Iskandar, kepada siapa lagi, ada apa ya? Iya pas haji maksudnya ketika itu ya. Ya kelingan itu ya. Iya, tapi kan semua kain ihramnya apa yang ketua apa ini? Ketua partai apa, anggota dewan apa, kan semua ya semuanya ihramnya kain putih. Or mboten enten napa istilahnya identity card ya, mboten ngangge kartu ya. Iki wakil presiden, gitu. Iki ketua DPR. Oh. Iki capres kan mboten enten ta? Ah niku mau. Jadi sama rata. Nah, berakhirnya ibadah ini dilambangkan dengan mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan menggunting sedikit rambut kepala bagi perempuan dan mengenakan kembali pakaian biasa ya, kembali. Ada buku judulnya Haji Perjalanan Air Mata. Pernah membaca Ibu Bapak buku judulnya Ibadah Haji Perjalanan Air Mata? Itu dari wawancara mungkin sekitar 40-an haji ya, ada Pak AR, ada Pak Amin Rais, ada siapa lagi banyak. Nah, mana yang harus saya kutip? Di antaranya gini, ini yang saya ingat dari Pak AR Fakhrudin itu begini. Haji ke Mekah. Mekah ki nek pemandangan kayak gini piknik opo toh sing hibur. Kalau haji itu semata-mata piknik, ya saya pilih piknik ke Paris, gitu. Wah, ning iki haji. Nah, tambah ada catatan begini, ya ini non muslim ngeloke wong haji. Ibu niku, ini dulu yang cerita ibu saya. Ibu niku aneh. Mbut gawe awan sore dilakoni. Nah, dulu ibu saya bakulan nek dodolan sampai mana Magelang atau Purworejo itu, aku dilokke. Nyah, anu besok saya pergi nggih restoran arep munggah haji. Ya aneh jenengan niku
nglumpukke duit mboko sithik ora naming dinggo piknik kok diarani piknik. Wah, niate nawa itu ibadah haji mantap banget ngomong diarani piknik. Nah, yang ketiga yang mau saya kutipkan ini bagaimana ya seni beribadah haji. Kalau di kampung-kampung Bapak Ibu ya pelosok lah, ini kan Jogja ini ya, kota. Orang yang mau haji itu dititipi disowani gitu ya. Bapak Ibu kemarin sebelum haji disowani mboten gitu ya. Nah, di antara mereka itu membawa catatan gitu ya. Anu Pak, Ibu niki titip doa. Jadi nek teng Mekah tolong diwacake gitu. Mengapa titip? Nek dongane nang Mekah ki kersane luwih mustajab. Meniku anten Pak Kiai, ya ini beneran ini ya, nggak tahu itu Mustafa Bisri atau Mbah Khalil atau Hazim Muzadi ya. Ceritanya begini, di Hijri Ismail ya, ini bukan di Multazam tapi di Hijri Ismail. Itu kan orang hanya sebentar saja boleh di sana gitu ya. Di Hijri Ismail itu termasuk tempat yang mustajab. Waduh, hubungannya oke banget gitu. Wong sak kampung karo tanggane paketan banget. Niki niki ceritane ngoten teng buku niku. Terus ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang saya kempit ini. Doanya kan dikempit. Ya, cerdas nih ustadznya. Ya Gusti Allah pasti tahu gitu ya. Ada dirinci mbok siji sak jam urung rampung gitu. Niku niku cerdas ya hajinya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang saya kempit ini. Wis ini wong Jawa tenan ya kata itu selawahnya. Dan banyak sekali mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman spiritual haji. Karena ibadah haji ini berputar begitu, ada di memori saya banyak, termasuk ya kalau dikatakan pengalaman aneh ya spiritual itu bisa berarti sesuatu yang menakjubkan dalam arti menggembirakan, tetapi menakjubkan dalam arti yang menyedihkan bisa juga. Satu, karena ini kan cerita ya, ini semua cerita itu sungguh-sungguh terjadi. Ada salah satu jamaah haji, tidak perlu disebut, tetapi ketepatan saja ya, ibu-ibu ampun tersinggung karena contohnya ini memang pelakunya itu perempuan masuk Masjidil Haram rombongan toh, terus yang mbaknya ngendi Ka'bah, wah kan mak teratap kabeh. Ya Allah, iki mlebu Masjid ngendi Ka'bah. Zaman dereng tempat air Zam-Zam ya, sumur Zam-Zam belum ditutup, itu berarti ini kejadiannya sebelum tahun 90 ya. Mesti itu ya. Terus apa itu? Ayo dijak neng Zam-Zam. Digerujuki kali rencangnya gerujuki. Jak metu. Kabeh wis ketok burung. Wah, gerujuki neh. Istighfar. Enggak, gerujuki. Peng binu metu. Kabeh wis ketok burung. Gerujuki. Antek ping 3 ya. Saiki kowe sujud istighfar. Bar sujud ngono. Wah, kabeh wis ketok. Lho niku pripun niku? Enten. Niki kula mboten ngarang angel. Nggih, kula nyritake mawon. Ada jemaah haji. Tindak, terus jundil. Terus jundil mulai. Kowe kok dadak kanggo jundil? Aku mau ana mayit ya niku. Ana mayit iku pripun niku ya. Jadi dia itu berjalan terus rumangsane ana mayit. Jadi menghindari niki nggih aneh meleh niki tawaf. Nyun sewu niki ceritanya kok pas ketepatan ibu-ibu niki kasusnya ya, tapi ibu-ibu jangan baper, enggak. Tawaf kan do gandeng-gandeng. Kok dadak mrono mrene kan tawaf kan ngutang ngono. Aku dadak mrono mrene piye to kok dadak nganggo mrono. Mungkin nyun sewu ya. Ana kotoran manusia. Astagfirullah.
kok sakit gitu loh. Jadi karepe niku. Astagfirullahaladzim. Ya saya batasi satu lagi, haji. Terus belinya mau masuk Masjidil Haram. Ora wirimu kok. Wah piye iki bayare larang-larang kok lawange kabeh ditutup. Wah niku pripun niku? Muni wah wis bayar larang-larang kok jite apa lawange kabeh ditutup. Memang ada yang ditutup. Ya kok bisa, itu loh maksud saya. Ya terserah Bapak Ibu menerjemahkan ya. Nah saya karena ada cerita itu saya sempat deg-degan juga pada kali pertama haji itu. Deg-degan ketika mau masuk Masjidil Haram, deg-degan ingat cerita itu. Wah aku mlebu ya ora weruh. Alhamdulillah. Nek kula nggih kepethuk niku agek tawaf niku ana ya cah tawaf ya pemuda tawaf kanggo kaos jagadu ya sempat-sempate ngaten nggih. Tawaf niku kan nggih kaos jagadu. Cedak nggih jagadu. Buat ini bukan tetapi ya karena itu memori saja. Baik, saya lanjutkan. Apa ini? Itu tadi ya mengenakan pakaian. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan menjadikannya rujukan bagi seluruh ini. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk menjaga rumah itu, mempersiapkan untuk mereka yang tawaf, beriktikaf dan bersujud. Ini temanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun rumah Allah, diiringi doa, Tuhan restuilah kami, jadikanlah kami dan anak-anak cucu kami manusia yang ikhlas berbuat demi Engkau. Ajarkanlah kepada kami tata cara ibadah kami di rumah suci ini. Terimalah tobat kami jika kami lalai dan bersalah. Ibu bapak enten sing mboten sempat mencium Hajar Aswad. Nek sempat mencium Hajar Aswad nggih alhamdulillah. Nek mboten nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iso kondur selamat gitu. Iya, pokoknya semuanya alhamdulillah. Terbayang dalam benak Nabi Ibrahim kelak anak keturunannya akan meneruskan ibadah yang diajarkan Allah, dan di antara anak cucunya akan lahir generasi penerus kenabian. Saya menyimpulkannya begini, jadi sejarahnya kan Nabi Ibrahim itu apa hidupnya di Mekah? Kan tidak. Di mana itu? Babilonia, ya adoh lah, Anda pokoknya adoh. Terus ketika Nabi Ibrahim itu mpun sepuh dereng diparingi putra. Ya menurut narasi sejarawan, terus Nabi Ibrahim ya sedih lah, itu gimana belum punya putra. Lalu atas inisiatif wallahu a'lam, atas inisiatif istrinya, siapa istrinya Nabi Ibrahim yang pertama? Siti Sarah. Mas Ibrahim raya ginipun panjenengan nikah melih supados mangke diparingi putra. Jenengan tegol apa piye? Ya bismillah. Lalu Nabi Ibrahim menikahi, ya kalau bahasa kita mungkin itu perempuan pembantu rumah tangganya yang bernama Siti Hajar. Lalu Allah memberikan karunia putra yang kemudian kita kenal Ismail. Ismail ya saya tidak bisa menghitung membayangkan apa berselapan maupun 70 dino, pokoknya Ismail isih cilik. Allah memberikan perintah, Ibrahim, gawanan bojomu lan anakmu menyang titik, nah itu tadi. Nanti dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Ka'bah itu sebenarnya fondasinya itu sudah ada sejak zaman dahulu.
Nabi Ibrahim bersama Ismail meninggikan fondasi. Jadi bukan membangun dari nol, gawe fondasi barang, fondasinya sudah ada, Nabi meninggikan itu. Sesudah Nabi Ibrahim ya membawa istrinya dan Ismail dengan perbekalan apa ala kadarnya itu, ya di Makkah belum ada apa-apa, pasnya belum ada Ka'bah itu. Lalu Allah berfirman, Ibrahim mulia. Pripun Gusti Allah, kula kan mulai teng Babilonia. Lah ya, tinggalan bojomu lan anakmu. Pripun niku? Ya wis bismillah, mulai ya. Kemudian Nabi Ibrahim diberi karunia anak lagi dari istri yang pertama tadi siapa? Sarah. Yang kemudian kita kenal Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail Allah memberikan karunia turun temurun, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Ishak turunlah keturunan-keturunan yang menurunkan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, karena Nabi Musa diutus dengan agama yang dikenal berikutnya sebagai agama Yahudi. Nabi Isa diutus yang orang sekarang mengenalnya agama Nasrani. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad yang dikenal dengan agama Islam. Janjane agama Nabi Musa ki ya Islam, agama Nabi Isa ya Islam. Ning orang menyebutnya. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu ijabah doa seprono sepene. Berapa ribu tahun itu jarak Nabi, ya kalau nggak ribu tahun berapa ratus tahun. Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya, kalau doa yang paling populer Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Jadi dalam hal berdoa Nabi Ibrahim boleh ngabulke ngantek ratusan tahun. Jadi ampun gigi moso. Doa itu kadang dikabulkan dalam waktu dekat, kadang dikabulkan dalam waktu lambat. Enten mboten doanya yang belum terkabul? Enten. Aku nggih enten, gitu. Itu berat loh doanya, wa ja'alna lil muttaqina imama. Secara harfiah, dan jadikanlah kami dan anak terakhir ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Secara harfiah imam itu pemimpin. Doa kita itu mudah-mudahan jadikanlah kami dan anak terakhir kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin orang yang bertakwa itu syaratnya bertakwa, ya enggak? Bagaimana orang tidak bertakwa kok memimpin, menjadi pemimpin orang yang bertakwa? Niku kebun nyusu budel. Paling orang niku jeruk makan jeruk. Lah, maka harusnya itu. Jadi doa itu berat. Kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi pemimpin orang yang bertakwa, minimal pertama-tama kita harus menjadi orang yang bertakwa. Men anak wae dhewe iki takwa. Nek wis takwa, muga-muga bisa dadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu. Nah, ini kan Al-Baqarah 129, Tuhan utuslah seorang rasul dari keturunan kami yang mengajarkan kitab suci yang dan kearifan dan yang memberikan mereka koma perkasa. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan mengutus Nabi Muhammad yang mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Tawaf. Tawaf adalah salah satu rukun haji yang dilakukan dengan berjalan berputar mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri pada tempat yang sama. Tawaf mengandung makna menyatukan kehendak diri dengan kehendak Allah. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran pada badan
mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Maaf, itu berikutnya itu orang yang bertawaf niscaya memetik hikmah untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tawaf seseorang meleburkan dirinya dalam hadirat ilahi, menghadirkan perasaan takzim, cemas, harap dan cinta kepada Allah. Bukan sekedar tubuh yang mengelilingi Ka'bah, tetapi ia sekaligus menawafkan hati, menawafkan pikiran dan menawafkan perasaan dalam zikir dengan jantung hati berada pada posisi dekat Ka'bah. Nek tawaf niku mengiwan apa menengen? Ngiwa. Ngiwa itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa ngiwa? Jantungnya jenengan teng kiwa apa teng tengen? Kita teng kiwa nggih. Lah, itu salah satu hikmahnya supaya ketika kita tawaf itu jantung kita lebih dekat posisinya dengan Ka'bah. Nah, ampun menengen. Gitu. Melalui tawaf ya diharapkan menjadi tujuan dan hakikat kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang sempat mencium Hajar Aswad, pengalaman apa panjenengan mencium Hajar Aswad? Itu apa? Ayem, tentrem. Kalau bahasa gaulnya itu mencium Hajar Aswad itu sesuatu banget, ngerti nggih? Umar bin Khattab ya sangat cerdas dan mungkin juga rasional. Napa Umar bin Khattab tawaf kalih apa nggih curhat napa nggih curhat. Hajar Aswad kowe iku watu ireng. Wis watu ireng meneh. Umpamane Kanjeng Nabi iki ora mencium Hajar Aswad, semua aku mencium Hajar. Jadi semangatnya itu apa? Ittiba Rasulullah. Tapi saya berharap panjenengan punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya jadi ingat salah satu narasi ya, ceritanya Cak Nun. Mudah-mudahan Cak Nun lebih lekas sembuh ya hari ini. Ceritanya Cak Nun itu ya itu di salah satu itu pengajiannya Cak Nun itu. Cak Nun cerita pas haji ya sama keluarga sama ini pengen nyium Hajar, tapi Cak Nun itu masih berada ini di bawah atap itu kan, jaraknya ke itu jauh. Itu cerita saya mendengar di Adi TV ya, ini bukan promosi Adi TV ya, tapi ceritanya begitu. Pengen mencium Hajar Aswad, uangnya kok opeh, tiba-tiba ya ada sosok dari cerita dia, sosok dhuwur nyun sewu. Ini cerita dia ini dalam sosoknya itu orang duwe dengkul, pripun niku? Orang duwe dengkul. Nek nganggo dengkul wae dhewe nek mlaku temlek kan dengkule. Niku cerita bener. Sosok orang duwe dengkul lho. Terus aku ki ngerti wis nang ngarep Hajar Aswad, terus ayo nang ngarep Hajar Aswad kan ya kae nyium gitu ya. Bar nyium Hajar Aswad ya terpental dia mundur. Boleh percaya, boleh tidak, gitu ya. Jadi ini pengalaman mencium Hajar Aswad. Nah, pengalaman saya sendiri, saya harus mengatakan begini, begitu mencium Hajar Aswad, kok seperti sepi, seperti tidak ada orang gitu ya. Adanya itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja perasaan saya itu ya. Jadi ya mungkin orang beda-beda. Ini soal itu. Nah, ini hampir selesai ini ya. Jadi tadi apa itu ya? Ka'bah dinamakan bait, baitullah, rumah Allah. Rumah itu tempat kembali untuk istirahat. Mungkin pada pengajian kundur nggih. Ke rumah apa ke layar ke rumah istirahat. Di sana kelelahan dan kegelisahan akan hilang atau berkurang. Hati manusia selalu terpanggil untuk berkunjung ke sana. Kalau Profesor
Komarudin Hidayat itu punya ungkapan ya, narasi begini, haji itu mudik ke rumah Allah. Ya mudik kan, inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Lah, ulama yang lain menarasikan, apakah perlunya mudik? Bapak Ibu, sebagian saya yakin bukan asli Jogja, apalagi asli Jonangun, gitu ya. Yang dulu mahasiswa, apakah dari Jawa atau luar Jawa, maksudnya muhajirin, gitu, hijrah dari kampung halamannya. Biasanya nek libur kuliah itu mudik, gitu. Apa gunanya mudik? Nyuwun sangu, gitu, tambah sangu. Jadi kita berhaji salah satunya itu mudik itu nyuwun tambah sangu, melanjutkan hidup. Nah ini betul kan sing tilar teng Mekah ta? Nah, manusia urip maksudnya. Mbok menawa enten sing bercita-cita, cita-citaku syahid ya ya ini salah satu cerita memang ada ibu, lepas saya namanya itu ya, haji dari Solo itu ya, ibu terkenal ya. Maksudnya sepasang suami istri yang kakung itu non sewu ya, gerah-gerah gitu ya. Ibu itu melihat itu kan di sholat biasa ada pengumuman, ada sholat jenazah gitu ya. Terus dia ini ku kewetu niku apa terucap, waduh, mbah ibu senengi mati neng kene disalate wong sak. Niku rencahnya niku Bu, ampun mboten. Wah ya tenang iki nek mati neng kene sing nyalate wah betapa senang. Ibu itu tidak haji sama suaminya dan suaminya itu sakit-sakit. Selesai ibadah haji, ibu itu meninggal dunia di Mekah. Sing kakung waras. Lha niku pripun? Ya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di masa ini di Indonesia terjadi antrian, tadi sudah saya komentari. Pemerintah Saudi setiap tahun meningkatkan fasilitas ibadah haji. Nah ini banyak apa ya istilahnya komplain apa komentar ya, wallahu a'lam, saya tidak punya kepentingan, tapi ada semacam keluhan. Ya, salah satu faktornya memang faktanya haji angkatan tahun ini mayoritas usia lanjut. Ada kritik kesalahan pemerintah dalam hal ini yang usia lanjut diculke ora ono pendampingi kan, itu jadi tugasnya petugas haji. Saya mendingan saya tugas haji tahun 2009 yaitu masih ya reguler biasa ya ini. Nah sekarang ini tugasnya petugas itu berlipat, tetapi juga itu tadi, jadi ada aspek mengapa roda ribet ya. Selain itu tadi, sepo-sepo satu rombongan yang pakai kursi roda berapa ya. Lah ya itu salah satu ini evaluasi, mudah-mudahan ini ya macam-macam itu ya. Tuh. Nah ini berhaji di era digital diwarnai kehadiran alat komunikasi berupa handphone untuk melakukan percakapan jarak jauh, dilengkapi dengan fasilitas mengambil gambar. Bapak Ibu pas tawaf sambil foto-foto boten, selfie boten nggih, alhamdulillah. Kecuali yang iya gitu. Ya saya sempat ambil gambar dari atas itu ya. Ya artinya ini ya, itu ekstra ya, nggak apa-apa lah, boleh lah untuk kenang-kenangan, dalam arti ya bukan untuk dipamerkan tapi untuk aku pimbien kan ya. Ini ya. Kehadiran handphone mempermudah, memperlancar komunikasi, koordinasi baik antar jemaah dan sebagainya. Lah di sisi lain, penggunaan handphone di tempat-tempat ibadah menghadirkan pemandangan seseorang tawaf maupun sa'i sambil bercakap-cakap, mengirim atau menerima pesan serta mengambil gambar. Nah ini sok masalah.
Tidak jarang dering handphone mengusik kehusuan jamaah dalam sholat, dan mungkin diantara bapak ibu ada yang terusik wis mah panturu wis mah meh ler ono sing gitu. Wah, batin mungkin semakin batin, wah yo kaji rentuk nesu tapi ora nesu. Lah itu ujian. Saya sebutkan bagaimana ceritanya Pak Mahfud MD gitu ya, pengalaman haji beliau. Ini salah satu cerita, ini menutup akhirnya. Ya, dinamika haji itu pasti Bapak Ibu punya cerita yang banyak. Saya tidak menceritakan pengalaman saya sendiri. Kalau harus menceritakan ya satu saja, itu kesyukuran saya ketika ya dan mendekati Ka'bah, maksud hati mau mencium Hajar Aswad. Putaran pertama terpental gitu, terus putaran kedua wis meh dekat. Ya refleks saja, perasaan saya kok tiba-tiba saja saya tangan saya memegang kantong belakang itu ya, tiba-tiba itu ada tangan ya, saya nangkap tangan, pokoknya tangan terus pokoknya tangan saya ini ternyata di tangan orang itu saya ambil dompet dan saya cek, wah ini dompet tuh, itu kan sepersekian detik aja ya. Lah ketua rombongan ini dompetnya hilang ya, bukan saya nyopor kayak bukan ya. Waduh repot ini ya. Nah dia, nah yang mesti diterangkan tadi Pak Mahfud MD apa? Ya cerita, saya menyaksikan orang berhaji ya aneh kok. Ini antri mungkin di Arafah ya, kamar mandinya terbatas, antri. Tiba-tiba ada yang mungkin wis ratahan gitu ya, terus dosa nek mboten tahan niku nggih gampangane BAB niku nek pripun niku nek antri ya anggo darani modus niku aku slak ora kuat. Terus sing liyane kan rahmah antri padu. Terus apa penutup padu? Untung kita sedang haji. Kalau nggak sedang haji sudah saya tempeleng kamu, gitu ya. Loh iki piye kok untung sedang haji, kalau nggak sedang haji dan nunggu nopo diterus yo esok nek mulai tak ladeni begitu ya, enggak lah. Jadi haji itu ujiannya banyak sekali. Demikian ibu bapak, mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan kita bisa menjaga kemakmuran haji dan menjadi. Mari kita berdoa ala hadiniyah wa lakum niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Subhanal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa dhamman maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah pada kesempatan